Keputusan Denny Sumargo dalam menyikapi polemik perseteruan antara Yaimim dan Shahara semakin menyita perhatian publik. Awalnya Denny Sumargo memilih untuk tidak menayangkan podcast bersama Nurul Shahara setelah hasil polling menunjukkan mayoritas penonton menolak. Namun langkah itu justru memicu serangan balik dari netizen yang budiman. Ada yang menuduh dirinya hanya mencari keuntungan pribadi, bahkan sampai menyinggung keluarganya dengan mengatakan nafkah yang diberikannya bersumber dari uang yang tidak benar. Tuduhan tersebut membuat Denny Sumargo murka dan menganggap wajar bila ia akhirnya mengambil keputusan yang berlawanan dengan sikap awalnya. Rasa kecewa yang memuncak membuat Denny Sumargo mengumumkan bahwa podcast kontroversi itu tetap akan tayang. Dalam unggahannya, ia menegaskan tidak lagi mau berpura-pura netral dan menyatakan akan menayangkan sesuai keinginannya, terlepas dari siapa yang suka atau tidak. Episode tersebut menjadi semakin panas karena memuat momen dramatis permintaan maaf Shahara kepada Yaimim lewat sambungan telepon. Dengan keputusan ini, publik akhirnya akan menyaksikan langsung versi Shahara dalam konflik panjang yang melibatkan dirinya dan Yaimim. Meski jalan menuju penayangannya penuh kontroversi. Udah nggak gue naikin, lu ngata-ngatain gue, bawa-bawa bini gue lagi lu. Bilangnya gue cari cuan buat kasih makan anak bini gue pakai uang yang nggak bener gitu maksudnya. Kan udah nggak gue naikin. Sama aja dong jadinya. Kenapa bedanya? Mau ketemu Densu yang dulu nih, bro. Jadi kalau gini bedanya ada di mana? Gua kan nggak naikin ngikutin kalian, masih lu serang juga, macem-macem narasi lu. Apa bedanya? Ya gua naikin lah. Naik. Apa? Besok ada podcast yang tadi. Gua naikin besok pagi. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bang Densu akhirnya murka ya dengan komen-komenan netizen tuh. Tayangin salah, nggak tayangin salah kata dia. Ya, ketika mau ditayangin dibikin polling dulu kan. Gue mau tayangin gak nih gitu. Hasil pollingnya udah dibilang nggak usah ditayangin bang gitu kan. Komenan netizen sampai bawa-bawa anak istrinya. Bilangnya cuma demi cuan. Emang ada sekarang zaman orang kerja nggak demi cuan? Tuh netizen bener-bener deh lu ya. Ayo lu, kita mau dikirimin surat cinta. Guys, gimana podcastnya kemarin? Jadi tayang nggak yang si Gunung Shares nih? Kalau menurut aku sih Kodensu cuma menyediakan tempat ya, menyediakan ruang yang gimana itu kalian yang disuruh nilai gitu. Tapi harapanku Bang Densu jangan sampai berpihak sih, itu aja ya, jangan sampai. Tapi pesan aku buat Bapak Yaimim jangan terlalu banyak mengeluarkan statement, takutnya kepleco. Tahu sendiri kan kalau sedikit kepleco, netizen naik kucrut gitu. Itu aja sih pesan aku. Densu soal Shahara nggak jadi tayang. Ya ampun, sayang banget ya. Padahal gua salah satu netizen yang paling nunggu podcastnya si Shahara. Tapi ya mau gimana lagi, voting paling banyak itu meminta untuk nggak usah tayang. Cina, kebayang nggak sih kalau podcastnya sampai tayang, nggak tayang aja Densu masih dihujat tuh sama netizen. Netizen tuh ya, emang kadang-kadang ada anjing-anjingnya. Padahal nggak ditayangin loh, tapi tetap Densu masih dihujat. Katanya cuman mikirin cari cuan. Kata gue lah, kalau si Densu cuman sekedar cari cuan, gue yakin itu podcast pasti ditayangin secara si Shahara ini lagi trending dan pasti videonya tuh banyak banget dicari. Tapi kan ini enggak, gimana sih? Mana yang ngehujat itu bawa-bawa istri sama anaknya, kata gue giling. Gue tuh gak suka banget sama yang ngehujat istri, anak, atau orang tua, kata gue sinting. Guys, ada kabar baru nih guys. Denny Sumargo ya bikin polling
Kan kemarin tuh ceritanya dia habis bikin podcast sama si Jahara tuh, sama si Agil ya. Menurut lu pada perlu nggak ditayangin? Kalau gua mah ya secara pribadi nggak usah ditayangin, ngapain? Kita juga nggak butuh pengen tahu pembelaan dia kan. Semua juga udah tahu kan, ngapain ditayangin? Paling intinya juga begonoan kan. Terus katanya ada yang minta maaf tuh. Udah nggak usah minta maaf, selesaikan aja secara hukum ya. Selesai ya, bye. Fix ya teman-teman, Bang Densu itu batal nayangin hasil podcastnya dengan Mbak Sahara dan kawan-kawan. Belakangan beredar sebuah penggalan video yang memperlihatkan tayangan podcast tersebut, yang pada dasarnya kayaknya terlihat Mbak Sahara ini menghubungi Yai Mim dan memohonkan maaf. Namun yang balik lagi teman-teman, kasusnya udah bergulir dan sudah menjadi atensi besar oleh para netizen. Tentu kalau sudah seperti ini, untuk mengendalikannya itu sangat-sangat sulit. Gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Lagian netizen tuh kebiasaan. Yang public figure cuma Denny Sumargo, tapi yang diserang anak istrinya, ya siapa yang gak marah coba? Udah siapin counter, batal tayang. Lagian ngapain ditayangin? Orang dari awal aja udah banyak bohongnya. Kalau ada yang bilang harus adil dong, masa enggak adil? Kurang adil gimana coba? Dari awal kan si S udah dapet panggung duluan. Ini ya, selain suara netizen, Bang Densu juga dengelin suara si Olive. Emang paling bener dalam hidup tuh dengelin omongan istri. Tapi semalam Bang Densu diserang sama netizen buat tayangin podcastnya Sahara. Tapi pas Mbak Tar cek akunnya, kebanyakan fake account. Ini bezerta. Kata Bang Densu sih mau ditayangin pagi ini. Cuma tadi Mbak Tar cek belum ada tuh tayangannya. Gimana nih menurut kalian? Mantap banget, keputusan yang bijak, keputusan yang sangat berat tapi luar biasa. Salam hormat, respect untuk abangku Bang Densu. Teman-teman di sini jangan menyerang Bang Densu, menyalahkan Bang Densu. Bang Densu sudah meluangkan waktu, menyediakan tempat ataupun wadah untuk siapapun untuk curhat, mencari aspirasi dan keadilan ya, untuk mengungkap kebenaran. Bang Densu adalah media netral, jadi dia tidak boleh condong kemana-mana ya. Tapi keputusan kali ini sangat luar biasa Bang. Respect sekali lagi. Di sini aku bukan nggak cinta damai. Kalau saling memaafkan itu bagus, tapi ingat proses hukum tetap harus berjalan. Karena apa? Ini semua dijadikan pembelajaran untuk kita semua agar ke depan tidak seenaknya mensolimi orang, memfitnah orang, bahkan mengusir orang dari rumahnya sendiri. Terakhir kali kata saya, udah datang serombongan tapi gak tayang. Oh ya, itulah apa yang kamu lakukan, hukum tabur tuek. Kenapa pertikaian antara Mbak Sahara dan Yaimin ini bisa menjadi urusan nasional? Itu karena tidak adanya kepastian hukum. Tidak jelas hukumnya di Indonesia, aturannya kagak jelas. Memang disebutkan tuh dalam aturan tuh, bilangnya kalau misalnya punya mobil minimal harus punya garasi untuk parkir mobilnya. Nah, dengar-dengar katanya si Mbak Sahara ini punya usaha rental mobil, sampai punya banyak tuh mobilnya, sampai katanya ada 200 mobilnya. Tetapi kenyataannya dia tidak punya tempat untuk menampung atau memarkir semua mobilnya. Nah kan, dari sini aja harusnya pihak-pihak tertentu, kayak misalnya dari tingkat RT aja, ini sudah bisa melakukan peneguran ke pihak Mbak yang punya rental mobil ini. Kayak gitu, tetapi nggak ada. Atau mungkin karena ini terjadinya di pedesaan kali ya. Karena kalau di kota nih, apalagi di Taiwan nih, model kayak Mbak Sahara itu udah didenda mungkin sampai jutaan-jutaan NTD, ratus-ratusan juta udah melayang tuh kayaknya Mbak. Terus yang kedua, memvideokan orang, apalagi memviralkan orang dengan narasi-narasi yang negatif tanpa seizin objeknya yang ada di video, itu juga merupakan pelanggaran hukum. Bisa masuk pelanggaran pencemaran nama baik dan juga melanggar undang-undang ITE. Di Indonesia ada tuh undang-undangnya kayak gitu tertulis. Tetapi apa? Nggak ada kepastian hukumnya nih. Padahal udah jelas-jelas
Udah jelas-jelas si Yaimin ini udah direkam, udah dipersekusi, udah diviralin dengan narasi-narasi negatif. Tetapi penegak-penegak hukum pada kemana lu? Nungguin orang laporan dulu gitu kan? Kayak gitu, nungguin orang laporan dulu, baru nanti dilihat, duit siapa yang lebih banyak gitu maksudnya. Terus yang ketiga, masuk ke rumah orang tanpa izin, itu juga merupakan satu pelanggaran. Ada juga aturannya di Indonesia. Udah sampai viral nih kemana-mana nih yang kayak gini nih, tindakan kayak gini. Tetapi nggak ada satupun penegak hukum yang melihat ini sebagai tindakan yang melanggar hukum. What's going on di Malang? Dari tingkat RT, RW, camat, lurah, sampai kepolisian. Apakah kalian betul-betul tidak melihat ini sebagai pelanggaran hukum? Wow! Itulah kenapa permasalahan antara tetangga ini bisa sampai dikonsumsi sampai tingkat nasional. Karena orang-orang yang harusnya bertindak, merukunkan, terus mencari titik temu untuk permasalahan tetangga ini, itu tidak bergerak, tidak berpacu pada hukum gitu loh. Selalu mau kayak mendamaikan aja, nggak boleh. Ada permasalahan kayak gini, panduannya harus hukum. Jangan ya ada permasalahan selalu mau didamain aja, pokoknya biar nggak bermasalah lagi damaiin. Nggak boleh dong, lihat dulu permasalahannya apa permasalahannya, terus jadiin itu hukum sebagai acuan untuk mendamaikan, untuk mencari solusi. Bukan yang penting nggak ribut lagi aja. Makanya ribut terus, karena permasalahannya nggak selesai-selesai. Nggak ada titik temunya. Heran. Sekalian pelajaran nih buat kalian semuanya di Indonesia. Kalau punya mobil, please, paling enggak, kalian punya garasi.